Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini saya Imam Ratrioso selaku host dari Zoom kita malam ini, Imam Ratrioso Zoom Discussion, kembali berkesempatan untuk bertemu dengan para sahabat semua. Ya, terima kasih telah memenuhi undangan kami di Zoom kita pada malam hari ini. Imam Ratrioso Zoom Discussion adalah Zoom yang mencoba untuk menghadirkan tema-tema yang mudah-mudahan bisa mengisi, memberikan pengalaman, memberikan informasi, memberikan perspektif baru kepada semua yang hadir ya. Tema-tema yang kita angkat seputar psikologi, pendidikan, parenting, leadership, dan kali ini kita tentang teman-teman dari milenial. Baik, Bapak Ibu semua, para kakak, pada malam hari ini tema kita adalah tentang peran milenial menuju Indonesia Emas 2045 ya. Tadi di awal sudah ada diskusi pemanasan nih dari Kak Astizal ya, tentang pentingnya peran dari teman-teman milenial, dan ada kekhawatiran gitu ya tentang apakah teman-teman milenial di satu abad Indonesia, kurang lebih 25 tahun lagi ke depan, itu bisa memegang amanah ya, bisa menggerakkan Indonesia di tengah tantangan-tantangan yang ada ya. Apakah teman-teman milenial ini sanggup untuk menjaga 4 pilar tadi ya, NKRI, Undang-Undang Dasar, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan mungkin banyak faktor lain lagi ya. Baik, teman-teman sekalian, sebagai penambah prolog, izinkan saya menampilkan sebuah video yang semoga bisa menambah semangat kita di diskusi kita pada malam hari ini ya. Sebentar. Oke, ini videonya ya. Oke. Ya, semoga video tadi memberikan kita trigger tentang betapa pentingnya kita mengimajinasikan dan mempersiapkan akan jadi apa Indonesia di 2045 nanti. Ada dua kata kunci menurut saya dalam video tadi. Yang pertama adalah bagaimana kita mau dan bisa berbuat, dan perbuatan itu sesuatu hal yang besar dan berdampak pada Indonesia. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana ujung dari semua apa yang kita lakukan membuahkan ya, memberikan hasil berupa kejayaan dan kemakmuran Indonesia ya. Oke, untuk itu kita telah hadir bersama kita narasumber kita yang mewakili generasi milenial ya. Yang pertama adalah Kak Asep Arifin, Escape ya. Ini beliau saat ini
dipercaya, diberi amanah untuk menjadi Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi. Ya. Selamat malam, Kak Asep. Ya, selamat malam, Pak. Nah, Terima narasumber kasih. kedua kita adalah Muhammad Mulki. Ya, beliau saat ini mendapatkan amanah menjadi Sekretaris Umum HMI Cabang Sukabumi. Nah, ini beliau aktivis nih. Nanti kita bisa banyak berdiskusi dengan beliau ya. Oke, kemudian narasumber ketiga adalah Kak Mercy Hermawati. Ya, saat ini beliau menjadi dosen dan aktif mendapat amanah sebagai Divisi Pendidikan IKPM Gontor Cabang Jakarta. Ya, ketiga narasumber kita ini tentu mewakili generasi milenial yang sudah berprestasi, sudah berperan, dan saya yakin mereka memiliki mimpi dan harapan yang besar kepada Indonesia. Ya, baik. Sebagai pertanyaan pembuka kepada ketiga narasumber, Kak Asep, Kak Mulki, dan Kak Mercy ya. Kira-kira ya langsung saja menjawab pertanyaan dari tema besar kita. Apa peran milenial yang bisa dilakukan dalam rangka menyongsong Indonesia Emas di 2045? Ya. Mungkin Kak Asep dulu, silakan Kak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NS Asep Arifin Eskep. Kebetulan saya diberikan amanah untuk menjabat Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini memang saya terlalu bersemangat nih. Kemarin sampai lupa jadwal. Siap. Peran pemuda terkait Indonesia Emas tahun 2045 ya. Betul. Mungkin sekarang saya melihat pemuda itu sudah mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Mungkin tinggal kita sebagai pemuda itu harus bisa mempunyai konsep. Konsep dalam artian sekarang teknologi itu semakin pesat dan maju. Teknologi itu bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita sikapi agar bisa kita nanti mempunyai peran besar terhadap Indonesia Emas tahun 2045. Karena memang tidak bisa lepas kita dari teknologi jet-jet yang setiap hari kita berhubungan melalui media sosial maupun apapun itu, baik dari pendidikan, ekonomi, budaya maupun dan yang lainnya, kita selalu menggunakan media sosial, baik WhatsApp ataupun hal yang lainnya. Dalam hal ini saya Kabupaten Sukabumi khususnya, Pak, sudah mempersiapkan diri untuk Indonesia Emas tahun 2045. Contohnya Kabupaten Sukabumi sudah 2 tahun ini pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui beasiswa Bupati Sukabumi itu 1000 program beasiswa untuk pemuda-pemudi warga Kabupaten Sukabumi, yaitu yang terdiri dari 47 kecamatan, 381 desa, 5 kelurahan. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi sepakat bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah mempersiapkan hal tersebut dengan mencetak generasi-generasi muda yang mempunyai kreatif, inovatif, dan serta tadi tidak lupa terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan yang lain 4 pilar tersebut tidak lupa. Jadi memang betul yang saya khawatirkan juga ketika nanti kita menuju Indonesia Emas, itu 4 pilar tersebut kita juga jangan sampai lupa. Memang perlu banyak peran serta baik dari yang utama orang tua. Yang utama orang tua itu peran sertanya harus benar-benar menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai apa yang menjadi dikonsumsi oleh orang tua itu dikonsumsi juga oleh
anak-anak kita. Contoh dalam politis maupun apapun itu kita harus bisa memposisikan diri kita, berbicara itu posisinya di mana gitu loh. Jadi jangan sampai, anak-anak kita itu tahu terkait masalah politis yang seharusnya mereka belum harusnya tahu gitu, keterkaitan hal tersebut. Yang mereka tahu harusnya yaitu belajar dan belajar, belajar, dan terus belajar agar mereka bisa menghadapi, Indonesia Emas tahun 2045. Mungkin sedikit nanti kita berdiskusi lagi terkait hal yang Oke. lainnya. Mangga, silakan. Oke, terima kasih Kak Asep ya sebagai pembuka. Jadi Karang Taruna telah menjadi supporting ya dari program Kabupaten Sukabumi, Bupati ya, 1.000 beasiswa ya, Kak Ya, Asep. 1000 beasiswa. Nah, oke, nanti kita explore lebih lanjut ya. Oke, untuk Kak Mulki, bagaimana Kak Mulki? Bagaimana pandangannya nih mewakili HMI ya? Silakan Kak Mulki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada malam hari yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan dan tentunya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya ucapkan yang sangat berbahagia sekali kepada para narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu adalah Kak Mercy. Tentunya ini beliau salah satu senior saya juga mungkin ketika di Mahadul Asri. Yang kedua ada Kang Ketua NSF Arifin, mentor saya juga dalam pergerakan atau motivator saya juga dalam berproses di organisasi kepemudaan yaitu Karang Taruna Kabupaten Sukabumi. Dan yang saya hormati juga host yaitu Kak senior saya juga Kak Imam Satrioso yang selalu memberikan support, motivasi kepada kaum milenial dan khususnya saya sendiri. Tentunya saya memberikan dua pandangan atau dua cerminan. Yang pertama yaitu dalam perspektif saya dari sebagai mahasiswa itu sendiri. Yang kedua dari pendidikan, yang mana pendidikan tidak bisa kita tinggalkan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Kita ketahui bersama bahwa ada dua tujuan lahirnya HMI. Yang pertama yaitu adalah menegakkan kesatuan Republik Indonesia dan yang kedua menegakkan syariat Islam. Nah, ini yang poin pertama, tadi ada sedikit pembincangan ketika membahas tentang 4 pilar tadi, yang mana tentunya HMI 2 tahun lahir setelah kemerdekaan dan kita ketahui juga kita belum merdeka seutuhnya. Oleh karena itu beberapa mahasiswa di Sekolah Tinggi Islam Yogyakarta dan beliau menghimpunkan suatu organisasi yaitu adalah Himpunan Mahasiswa Islam yang mana bertujuan untuk menegakkan kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya peran-peran mahasiswa untuk memang menuju peradaban atau Indonesia 2045 sangat luar biasa sekali, terutama ketika memang di fase-fase perjuangan setelah pasca kemerdekaan, reformasi, mahasiswa berperan aktif di sana. Ketika ada sebuah siklus politik yang kurang sehat atau misal kita disebut di masa Orde Baru selama 32 tahun berkuasa, mahasiswa sangat berperan aktif di sana sehingga kekuasaan yang kurang sehat dan memang menutup hak-hak asasi manusia di sana, menutup ruang-ruang ekspresi atau skill-skill yang memang dimiliki setiap individu khususnya mahasiswa itu tertutup. Nah, dengan perjuangan mahasiswa alhamdulillah itu bisa tumbang dan hari ini alhamdulillah dengan para perjuangan mahasiswa kita bisa bebas berekspresi dan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan bisa dikontribusikan secara luas untuk kemajuan bangsa Indonesia ini dengan melewati peran pemuda itu sendiri. Nah, itu sedikit cerminan atau perspektif saya dari mahasiswa dan selanjutnya saya juga berprofesional sebagai tenaga pendidik di salah satu pendidikan. Nah, tentunya pendidikan ini tidak lepas dalam menunjang sumber daya manusia untuk mewujudkan generasi emas. Karena tentunya pemerintah hari ini
atau yang mempunyai kebijakan maupun di tingkat daerah sampai pusat, itu mereka mengkhususkan ketika pembangunan infrastruktur. Akan tetapi pembangunan sumber daya manusia itu mereka tidak ditonjolkan secara masif begitu. Janji-janji yang memang digelontarkan oleh para calon-calon legislatif dan lain sebagainya itu adalah hanya sebatas pembangunan infrastruktur. Tadi sangat luar biasa yang saya simak dari Ketua NS Arifin di Kabupaten Sukabumi, ada salah satu program beasiswa. Tentunya kan itu salah satu program untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Hari ini ketika kita berprofesional apapun, ya kita harus dilandasi dengan pengetahuan yang luas, berpikiran yang bebas, dan lain sebagainya. Sehingga ketika apa yang memang tentunya diakhiri dengan jiwa leadership, sehingga ditempatkan dimanapun itu bisa memposisikan diri. Nah, sedikit kita kembali ya, saya kembali kaitan dengan masalah pendidikan itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan sebuah proses untuk membentuk manusia yang tidak hanya secara cerdas intelektual maupun berpikir secara saintifik dan filosofis, tetapi juga mampu mengembangkan spiritualnya itu sendiri. Nah, hari ini tentunya pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari sumber manusianya juga, atau kalau saya sebut itu adalah SDM-nya, tenaga pendidiknya ataupun gurunya. Nah, sebagus manapun sistem pendidikan atau kurikulum, hari ini kita pernah mengalami kurikulum 2006, selanjutnya itu adalah Kurtilas begitu. Ketika pengaplikasiannya seorang tenaga pendidik tersebut kurang maksimal, tentunya tidak bisa langsung dirasakan transportasinya itu kepada peserta didik itu sendiri. Nah, sehingga guru sendiri pun harus memiliki peran yang sangat strategis bagi dunia pendidikan begitu. Karena dari semua komponen pendidikan yang ada seperti kurum yang saya sebutkan tadi, sarana prasarana, metode pelajaran, guru, siswa, orang tua, dan lingkungan, yang paling menentukan yaitu adalah guru itu sendiri begitu. Sarana prasarana ketika yang sangat luar biasa tanpa memang dikendalikan atau dioperasionalkan oleh seorang ahli, yaitu kita tidak bisa memaksimalkan itu. Yang selanjutnya, tantangan yang pendidikan yang sangat berkualitas mengharuskan guru juga yang tentunya berkreatif, inovatif, dan inspiratif dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang bermutu untuk menyongsong generasi emas di Indonesia tahun 2045. Nah, ini kan yang harus menjadi pemikiran tentunya, yang harus berkolaborasi para aktivis sosial, mahasiswa, pakar pendidikan. Ketika memang yang selalu dirumuskan bagaimana proses pembelajaran yang baik, akan tetapi output mereka, pergaulan mereka setelah keluar dari sekolah apa? Hari ini kita lihat bahwa banyak tawuran antar pelajar, begitu kekerasan seksual dan lain sebagainya, yang itu harus kita pikirkan kembali juga. Nah, saya bersama rekan-rekan mahasiswa tentunya berkolaborasi dengan aktivis yang ternaung dengan Cipayung Plus, begitu menginisiasi tentunya ada pembinaan. Yang hari ini memang sanksi yang diberikan oleh kepolisian ketika menemukan tawuran antar pelajar, mereka hanya disekap ataupun dibina di kepolisian selama 2 hari. Selanjutnya yaitu mereka dijemput oleh orang tuanya. Akan tetapi setelah itu mereka akan ulangi kembali lagi hal-hal yang tersebut karena efek itu yang kurang jerak. Nah, ketika saya melihat khususnya di Kabupaten dan Kota Sukabumi, ada beberapa aset daerah yang memang itu tidak selalu digunakan setiap harinya. Misalkan ketika asrama haji ya di Cikembang. Nah, itu diberlakukan ketika memang waktunya haji saja begitu, karena kan dikarantina dulu, diberikan pembinaan, baru pemberangkatan haji secara berkala. Nah, kalau saya menginisiasi kepada eksekutif ataupun legislatif, bagaimana tempat itu bisa dilakukan untuk pembinaan. Saya akan merekomendasikan 1 minggu atau 2 siapa yang akan melakukan pembinaan, yaitu adalah tentunya kalangan mahasiswa, aktivis sosial, dan lain sebagainya. Masalah perizinan itu bisa kita bahaskan dengan Dinas Pendidikan ataupun pengawas pendidikan dan lain sebagainya. Nah, di sana tentunya kita akan memberikan pembinaan secara spiritual,
secara penambahan pengetahuan juga, secara fisikis, secara fisik kita dibina. Yang mudah-mudahan itu menjadikan perubahan untuk generasi kita yang akan ke depan. Nah, karena ruang lingkupnya yang mereka menghabiskan waktunya di pendidikan juga untuk menyongsong generasi milenial yang ke depan yang sangat luar biasa, tentunya pendidikan kita pun juga harus diselesaikan. Nah, ketika memang mereka sudah diproseskan di sana, kita tentunya untuk menggali soft skill apa yang memang diminati oleh mahasiswa itu begitu, atau misalkan siswa itu begitu. Nah, kan memang kita sudah berbalik kanan yang sangat luar biasa ketika memang tujuan itu pendidikan itu sendiri, ketika memang penemuan jati diri siapa dan apa kita. Nah, hari ini kita difokuskan ketika memang kita berproses dengan maksimal pembelajaran, keahliannya misalkan futsal ketika di ujian negarakan kita hanya ujian matematika, IPA, bahasa Inggris. Bagaimana ketika siswa tersebut tidak menguasai hal itu tapi akan dipaksakan. Nah, jadi tidak sangat aneh atau diragukan ketika memang usia 12 tahun, 13 tahun di luar negeri sana mereka sudah bisa menciptakan robot, mobil, dan lain sebagainya. Karena memang mereka difokuskan apa yang menjadi bakat dari peserta didik itu semua. Dari peserta didik itu sendiri. Nah, mungkin prolog dari saya itu saja, Kak Imam. Oke. Terima kasih atas waktunya. Mungkin dilanjutkan dengan diskusi. Ya. Makasih Kak Mulki, sudah cukup komprehensif apa yang disampaikan dengan penekanan pada pendidikan ya. Bahkan Kak Mulki dengan teman-teman dari mahasiswa telah berperan serta ya bagaimana memaksimalkan sumber-sumber dalam hal ini tempat di Sukabumi yang itu bisa digunakan ya, dikapitalisasi, dioptimalkan untuk pemberdayaan bagaimana menangani tawuran remaja. Nah, kalau usul saya nanti harus melibatkan psikolog. Siap. Tentunya itu karena psikolog yang mengetahui bagaimana sebuah perilaku itu terjadi dan bagaimana konteks sosiologisnya ya. Nanti kita perdalami lagi ya Kak Mulki ya. Oke, terima kasih. Untuk Kak Mercy, silakan Kak Mercy pandangannya tentang apa peran teman-teman, peran generasi milenial dalam menyambut Indonesia Emas 2045 nih. Kak Mercy, silakan. Baik, terima kasih. Video saya kelihatan ya? Oke. Sudah Kak. Lanjut Kak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Imam atas kesempatannya dan juga terima kasih juga ini atas persepsi dari Kak Mulki dan juga Kak Asep sebelumnya. Nah, kalau dari saya, sebelumnya kan kita dari tadi tuh menyebut Indonesia Emas 2045. Kenapa sih? Kenapa gitu Indonesia disebut Indonesia Emas 2045 gitu ya untuk ke depannya? Karena Indonesia itu digadang akan mencapai masa keemasan itu pada tahun 2045. Yeah. Nah, karena pada saat tahun tersebut tepat saat usia kemerdekaan Indonesia itu mencapai 100 tahun. Nah, itu kenapa jadi disebut Indonesia Emas 2045. Nah, tadi juga disebut pilar Indonesia Emas ya. Nah, salah satu yang saya ketahui dari pilar untuk mewujudkan Indonesia 2045 itu adalah dari segi pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, maaf ada. Terus Kak, nggak apa-apa. Ya, lanjut Kak Mercy lanjut. Oke, iya baik, terima kasih. Nah, kalau dari segi pendidikan, saya bidang pendidikan, kebetulan saat ini saya mengajar di Universitas Sindang Prasta PGRI dan juga mengajar di Universitas Satya Negara Indonesia, USNI yaitu di Jakarta. Nah, yang saya terapkan itu dalam bidang pendidikan adalah dengan maaf ada suara Iya, noise-nya. Kak Hasan ya, di mute sebentar Kak Hasan. Sinyal. WiFi, cek WiFi. Oke, baik, saya lanjut aja ya. Oke. Ya. Oke,
Oke, baik. Nah, jadi yang saya siapkan dari segi pendidikan atau dari segi generasi muda di maaf, oke, maaf, oke, ya baik, oke baik. Terima kasih. Jadi hal yang saya siapkan untuk sebagai generasi muda adalah yaitu dengan menerapkan kedisiplinan dan karakter yang baik, keterampilan dan ilmu pengetahuan yang tinggi, kreatif dan inovatif kepada mahasiswa. Dengan mohon maaf sebentar ada. Kenapa, Kak? Lanjut, Kak. Oke, baik. Ya. Oke. Oke, maaf sebentar saya ini. Ya. Oke, ada kendala teknis sepertinya Kak Mercy. Kita tunggu sebentar. Sinyal. Terus Oke. Kak Mercy, silakan lanjut. Oke, kalau masih ada trouble, kita lanjut saja ya ke pertanyaan berikutnya. Ya, para kakak-kakak yang hadir yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung di chat ya, atau langsung dibuka videonya ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Banyak anggapan ya, banyak anggapan minor gitu, banyak anggapan yang cenderung negatif kepada teman-teman dari generasi milenial ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Asrizal tadi ya tentang kekhawatiran apakah bisa menjaga 4 pilar, bisa menjaga kelestarian nilai-nilai yang telah diajarkan ya oleh generasi-generasi sebelum ini ya. Kemudian dari kajian-kajian teoritis ada banyak observasi tentang keprihatinan terhadap generasi milenial ya. Di antaranya ya yang sepanjang ini saya catat tentang kedangkalan ya, kemampuan literasi, kemampuan memahami persoalan dari teman-teman milenial karena mereka hidup dalam dunia yang memang serba instan ya. Kita bisa observasi bersama betapa medsos ya bahkan berita hari ini dibuat dengan sedemikian singkatnya ya tanpa ada investigasi yang mendalam sehingga teman-teman milenial hidup dalam era ini dan itu mempengaruhi dalam cara berpikir ya, kedalaman interpretasi. Nah, ini menjadi tantangan. Kemudian adanya persepsi tentang kurangnya militansi dari teman-teman milenial ya kan karena jarak yang sedemikian jauh ya dengan peristiwa-peristiwa heroik di tanah air. Nah, kemudian lagi-lagi hidup dalam digitalisasi yang serba instan. Nah, ini memunculkan jiwa-jiwa yang kurang militansi. Yang terakhir adalah adanya kesenjangan dengan generasi sebelumnya. Nah, ini banyak dikeluhkan oleh generasi senior. Wah, saya pernah dapat pertanyaan dalam sebuah sesi seminar ya di sebuah perusahaan, Pak Imam, ini saya baru menerima karyawan-karyawan baru nih ya, baru anak fresh graduate, itu baru sebulan 2 bulan kok nggak sopan ya Kak Imam ya, Pak Imam ya, nggak sopan mereka duduknya nggak kurang sopan, bicaranya gitu ya. Dan ini hampir rata gitu loh. Nah, ini saya pengen dengar nih tanggapan para narasumber nih menilai, menyikapi kesenjangan ini atau gap-gap ini bagaimana ini ya. Mungkin Kak Asep, silakan Kak Asep. Melihat dari memang perkembangan generasi milenial sekarang, 1, 2, 3. baik dari attitude ya, mungkin attitude. Jadi inilah yang saya khawatirkan, Kak Imam ya, dikhawatirkan. Ya. Jadi orang-orang yang berprestasi itu bukan murni asli orang Indonesia, melainkan keturunan-keturunan yang bukan asli orang Indonesia.
Itu yang saya khawatirkan di Indonesia Emas itu bahkan bukan orang-orang Indonesia, asli Indonesia gitu. Malah kan orang-orang keturunan dari negara lain yang berinduk lama di Indonesia. Dan sekarang juga kita bisa lihat dari berbagai prestasi baik dalam Olimpiade Fisika, Olimpiade yang lainnya, itu kebanyakan mereka bukan murni asli orang Indonesia gitu loh maksudnya. Nah, yang saya takutkan ketika Indonesia Emas tahun 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, itu orang-orang yang berprestasi itu bukan orang-orang Indonesia asli murni gitu loh. Apalagi melihat dari attitude para pemuda generasi milenial yang sekarang yang lebih mengedepankan kepada anarkis gitu kan ya, lebih kepada mengedepankan bodo amat gitu kan ya, lebih ke mengedepankan diri sendiri. Tapi dalam hal ini tidak semua, banyak pergerakan-pergerakan yang luar biasa dari Dinda saya, sahabat saya Bang Mulki, ini sangat luar biasa sekali pergerakan ide dan gagasannya. Mereka selalu berjuang untuk memotivasi apalagi beliau sebagai Sekjen HMI Sukabumi Raya ya, kota dan kabupaten, beliau memotivasi anak-anaknya dinda-dindanya yang lebih etika attitude-nya itu sangat dijaga sekali. Karena saya beberapa kali kumpul dengan beberapa rekan-rekan HMI, itu attitude-nya sangat baik sekali, Pak Imam, attitude-nya sangat baik sekali. Betul. Jadi ternyata peran serta organisasi juga sangat luar biasa gitu, dibanding pendidikan juga gitu, di pendidikan baik universitas, baik SMA maupun yang lainnya. Jadi organisasi juga itu sangat berpengaruh untuk menumbuhkan attitude ataupun bahasa yang lebih baik lagi, apalagi kita akan ke depannya lebih kepada Indonesia Emas atau 100 tahun hari kemerdekaan Indonesia. Jadi yang saya takutkan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi yang saya takutkan Indonesia Emas itu bukan direbut, bukan dinikmati oleh pemuda-pemuda generasi milenial Indonesia asli murni gitu ya. Tapi dinikmati oleh orang-orang yang bukan asli murni Indonesia. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Kalau lebih attitude, etika itu saya sangat itu lebih kepada mengembalikan lagi kepada institusi pendidikan. Tapi kalau di organisasi itu etika, attitude itu sangat luar biasa. Saya sudah pernah berdiskusi, ngobrol itu organisasi salah satunya HMI itu sangat luar biasa sekali terhadap senior-seniornya, lebih kepada mengedepankan etika yang baik gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Imam ya. Oke, terima kasih Kak Asep. Wah, ini jawabannya cukup menggembirakan nih. Ya, kami yang senior-senior termasuk Pak Tri kayaknya tersenyum itu ya. Artinya teman-teman milenial mampu menangkap kekhawatiran itu dan menjawab dengan lugas bahwa ada upaya untuk mengurangi kekhawatiran terhadap perilaku, dan jawabannya adalah dengan bergabung di organisasi ya. Tadi Kak Asep cerita bagaimana HMI mengajarkan sopan santun ya. Kebetulan Pak Tri ini Kahmi juga nih. Nanti beliau mungkin bisa komentar ya. Nah, untuk di Karang Taruna sendiri, Kak Asep nih, di Karang Taruna sendiri apa nih program-program yang ada di dalamnya yang menanamkan tadi etika, kemudian mengajarkan kedalaman berpikir ya di tengah suasana, di tengah arus lintas medsos yang sedemikian cepatnya. Apa program yang ada di Karang Taruna dalam menjaga kualitas dari teman-teman milenial, Kak Asep? Di Karang Taruna sendiri, karena saya menjabat kurang lebih 7 bulan ya, karena Karang Taruna Kabupaten Sukabumi itu pakem kurang lebih 2 periode 10 tahun. Jadi saya harus membereskan administrasi. Mulai dari nol lagi ya. Iya, mulai dari nol lagi. Itu mulai dari pengesahan tingkat kecamatan, tingkat desa, perkenalan lagi apa itu Karang Taruna,
Oh, apa fungsi dan tupoksi Karang Taruna. Jadi jujur saya sering komunikasi dengan Dinda saya, Mulki gitu kan ya, untuk menjalankan organisasi yang sudah tua kita organisasi Karang Taruna itu, betul, tapi betul. keberjalanannya itu kita 10 tahun Pakem, sehingga program jangka pendek kita sekarang tadi juga Bung Mulki ya, kita ada beberapa kawan-kawan kita yang melaksanakan pengesahan 2 kecamatan untuk administrasi. Jadi kita lebih fokus kepada administrasi dulu. Administrasi Mudah-mudahan ya. di tahu ya administrasi legalitas Karang Taruna yang ada di kecamatan dan desa. Setelah itu nanti di 2023 barulah kita berbicara apa yang namanya program. Program di Oke. mana banyak orang yang bertanya, apa sih bedanya Karang Taruna dan KMPI? Oh iya, Sama-sama pemuda ya, pemberdayaan pemuda. pemuda. Iya, betul. Bedanya itu ketika seseorang bernaung di organisasi, itu masuknya ke dalam wadah KMPI. Tapi Hmm. ketika dia balik lagi sesuai dengan identitas KTP, itu merupakan binaan dari warga Karang Taruna. Karena warga Oh, Karang Taruna itu ada anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif oh itu iya. yang masuk ke kepengurusan. Yang anggota yang tidak aktif itu warga masyarakat yang usia 13 sampai 45 bahkan sampai 50 tahun. Jadi sebenarnya Oh berat iya. sekali Pak Imam nih, saya menjabat ketua Karang Taruna yang, yang baru gitu kan, dengan berhadapan dengan berbagai permasalahan sosial Iya, masyarakat, iya, iya. mulai dari yang hamil, mulai dari yang tawuran, mulai dari yang narkoba, mulai dari yang ingin balik lagi, sudah diceraikan ingin balik lagi, ingin Oh diurusin gitu. gitu kan ya. Iya. Banyak sekali, apalagi permasalahan-permasalahan yang lainnya. Tapi ini sebuah amanah yang harus saya Betul. jalankan, dan saya sangat berterima kasih banyak orang-orang di samping saya yang selalu mensupport salah satunya Dinda saya Bu Mulki yang masuk di kepengurusan saya, yang selalu memberikan ide dan gagasannya berkaitan kepemudaan untuk lebih baik lagi gitu kan ya, baik dalam program kedepannya maupun dari segi administrasi, dari attitude, dari ini. Karena dulu saya berangkat bukan dari organisasi yang sifatnya organisasi yang bukan ilegal ya, tapi organisasi yang lebih sifatnya lebih kepada organisasi jalanan gitu kan ya. Jadi Hmm. ketika organisasi jalanan yang sudah saya tempuh dan saya sudah tahu seperti apa, ternyata saya bawa ke organisasi yang benar-benar resmi gitu Karang Taruna, karena Karang Taruna itu merupakan organisasi masyarakat yang lahir dari masyarakat untuk masyarakat, dan kita anak kandung dari dinas sosial dan bapak kandung dari pemerintah daerah, sehingga kita tidak bisa lepas dari pemerintah daerah karena kita sangat ketergantungan sekali terhadap pemerintah daerah untuk menyelesaikan semua permasalahan seperti tadi attitude, seperti tadi tawuran remaja dan yang lainnya. Sebenarnya sih saya ingin beraudiensi dengan Dinas Pendidikan ketika memang terjadi hal tersebut. Kan kita tahu berapa orang yang yang ikut tawuran yang ini. Ya sudah saja mereka keluarkan saja. Jangan perlu ada pembinaan ini. Itu memang perlu. Cuman kalaupun memang itu sudah terjadi berulang-ulang, sudah aja cut aja karena itu bukan bukan eh, mencari solusi yang baik gitu loh. Jadi malahan ini akan mencederai sebuah sekolah yang harusnya namanya bagus gitu kan ya, tapi dicederai oleh beberapa oknum baik dari alumninya maupun dari yang yang masih sekolahnya, sehingga kita akan gagal untuk menjadi Indonesia Emas di tahun 2045 jika dunia pendidikan kita tadi yang disampaikan oleh kami masih yang rekan-rekan yang lain masih terjadi tawuran, attitude dan yang lainnya itu masih terjadi. Itu akan jauh sekali. Makanya saya khawatir di 2045 di 100 tahun kemerdekaan Indonesia yang menikmati bukan orang-orang Indonesia gitu. Malahan orang-orang yang Kak Asep ke mute Kak Asep.
Masih ke mute ya. Oke. Ya, ya. Oke, terima kasih Kak Asep. Jawabannya cukup komprehensif ya, di mana saat ini sedang fokus dalam penataan administrasinya. Yang menarik nih ternyata Karang Taruna ini ada anggota pasif dan aktif ya. Kayaknya kita semua yang ada di sini adalah anggota pasif nih. Pasif, semua anggota pasif nih. Anggota Seperti pasif. Kang Imam nih. Kang Imam nih perlu bantuan. Kang Arifin, istri saya mau melahirkan, perlu bantuan ambulan. Itu menjadi tanggung jawab Karang Taruna itu. Ya, ini sebuah anugerah. Ternyata Kak Asep punya banyak anggota nih. Oke, terima kasih Kak Asep. Ya, Untuk siap, Kak siap. Mulki, gimana Kak Mulki? Bagaimana nih pendapat Kak Mulki tentang tantangan tadi ya, tentang kesenjangan antar generasi, kedangkalan pemahaman ya, generasi instan nih bagaimana nih merubah persepsi itu, dan tidak hanya merubah persepsi tapi betul-betul dilakukan oleh teman-teman milenial ya. Ya, siapa? Yang tentunya kan hari ini harus dipahami oleh generasi milenial, keniscayaan adalah sebuah perbedaan dalam arti proses ya. Perbedaan dalam arti zaman dahulu dan sekarang. Yang biasanya kaum milenial hari ini yang tergabung di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, dan lain sebagainya, mereka tenggelam dengan kesuksesan yang tentunya selalu dibicarakan atau diskusikan oleh seniornya, kakak kelasnya. Oh, dulu saya udah mencapai seperti ini, ataupun dengan pencapaian yang sekarang begitu kan, maupun secara dari pengusaha, politisi, dan lain sebagainya, yang mana tentunya mereka tidak mengetahui juga bagaimana prosesnya dahulu. Biasanya tenggelam dengan hal yang seperti itu gitu. Yang selanjutnya begitu, hari ini kan era digitalisasi, era sangat modern sekali, yang mana aplikasi, media sosial, dan lain sebagainya kita bisa menyerap informasi. Yang mana pada waktu dulu para senior kita dahulu mereka tidak mendapatkan akan hal itu begitu. Ketika memang menemukan sebuah problematika atau sebuah permasalahan dan lain sebagainya, mereka secara terjun langsung. Mereka mengadvokasi ke masyarakat, ke tingkat bawah, dan lain sebagainya, untuk menemukan sebuah berita, permasalahan, dan lain sebagainya. Sehingga sangat akurat sekali untuk proses penyelesaiannya. Nah, yang hari ini kita bisa dapatkan dengan media sosial dan lain sebagainya begitu. Nah, begitupun juga yang memang menjadi kekurangan kaum milenial hari ini adalah kurangnya literasi begitu. Karena kenapa? Banyaknya tersebar hoax karena kurangnya literasi. Ketika ada informasi yang belum digali secara akurat, dianalisis secara akurat, langsung share Facebook, WA, Twitter, dan lain sebagainya, yang seharusnya itu dikaji dulu secara maksimal apakah memang berita itu iya ataupun tidak juga. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah kaitan tadi penyinggungan tentang masalah akhlak atau perilaku. Yang hari ini tentunya di Himpunan Mahasiswa Islam kita mengetahui bahwa Nabi kita, Nabi terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di dunia ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sehingga Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dari segi penguatan kapasitas keilmuan seluruh kader HMI yang selanjutnya itu adalah peningkatan secara spiritualnya. Begitu, peningkatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya secara doktrin tentang keagamaan dan lain sebagainya, akhlak yang harus ditonjolkan itu sebagai akhlakul karimah begitu. Tentunya kan hari ini sebagai mahasiswa, sebagai ofceng, control dan lain sosial, kalau misalkan dalam konteks Islam itu adalah dakwah begitu kan, ada dakwatul bilisan, dakwatul bil hal, ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wa mau'izatul hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah wa mau'izatul hasanah, maka berperilakulah dengan baik, dengan maksimal begitu. Uswah hasanah dulu, bagaimana kita menjadikan sebuah agen perubahan untuk menebarkan kebaikan, perdamaian, dan lain sebagainya, kalau memang belum selesai di setiap individu mahasiswa itu sendiri. Maksudnya ketika wajadilhum billati hiya ahsan, berdiskusi secara baik dan lain sebagainya, yang hari ini pola ini kami terapkan di organisasi kami di Himpunan Mahasiswa Islam, yang tentunya nanti
ketika pengalaman hal itu yang sudah didapatkan dari organisasi kami, mereka bisa mentransformasikan di masyarakat yang luas tadi. Begitu. Dan saya bilang kepada teman semua, kita semuanya harus mempunyai sebuah cita-cita untuk menghilangkan absurditas kita terhadap masyarakat. Begitu. Ketika untuk menolakkan absurditas kita terhadap masyarakat, maka kita harus mempunyai cita-cita yang sangat besar yang sudah tercatat. Bagaimana kita ke depan, mau jadi apa, dan lain sebagainya, bagaimana hari ini kita berproses dengan maksimal. Yang itu tentunya selalu saya terapkan di organisasi saya, begitupun ketika saya berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Jadi mempunyai poin inti, tentunya tadi peningkatan akhlak, kita kan harus dalam konsep menghormati itu, ataupun tazim, satu orang yang umur lebih tua daripada kita, jabatan yang lebih tinggi daripada kita, yang terakhir itu adalah ilmu yang di atas kita, sehingga tidak merasa paling benar, tidak merasa paling pintar, tidak merasa paling alim, dan tentunya semua kalangan manapun itu adalah bintang, itu memiliki masa depan yang sangat luar biasa, begitu. Yang terakhir yaitu adalah peningkatan literasi, yang mana dari teman-teman aktivis hari ini ketika memang mengadakan sebuah kegiatan atau membentuk komunitas literasi, taman baca, itu disepelekan oleh khalayak masyarakat umum, tidak sangat diluar biasakan begitu. Karena mungkin saya tidak bisa dinafikan, kalangan mahasiswa hari ini selalu sudah berpikir taktis, begitu, diterpasi oleh kaum politisi dan lain sebagainya. Sehingga saya secara pribadi itu harus merekonstruksi perjuangan mahasiswa itu sendiri, yang memang harus mempertahukan kebenaran. Ketika berapres kebenaran yang hakiki mutlak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memang kebenaran yang harus diperjuangkan, di depannya ada sebuah senior, ada apapun dan lain sebagainya, itu harus kita hadapi. Kenapa? Karena kebenaran yang kita perjuangkan. Nah, rekonstruksi perjuangan ini yang selalu saya gaungkan, yang selalu saya terapkan terhadap organisasi itu sendiri. Terima kasih Pak Imam Santosa. Memang jiwa pemuda ini harus berapi-api. Mantap Kak Mulki. Rekonstruksi perjuangan. Nah, ini emang beda nih. HMI yang alumni Gontor ya begini nih. Udah setengah ustadz ini. Oke. Dalil Ustadz kayak Hanu Mahir. Oke, makasih Kak Mulki. Oke, Kak Mercy bagaimana nih ya? Kak Mercy kan seorang dosen ya, dosen tentu bisa mengenali karakter mahasiswanya yang juga teman-teman milenial ya, tentang kedangkalan, tentang minimnya pemahaman dari sebuah konten, dan bagaimana harusnya teknologi yang menjadi keberkahan ini bisa digunakan untuk memaksimalkan pemahaman, bukan justru mengkerdilkannya. Oke, pandangannya Kak Mercy. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Kak Imam. Dan tadi sudah panjang lebar juga sudah dijelaskan oleh perspektifnya Kak Mulki, sangat menambah insight dari kami juga semua ya, para milenial. Oke, baik. Tadi Kak Imam, saya manggilnya Pak atau Kak Imam ya? Saya jadi oke. Oke, baik Kak Imam. Nah, jadi tadi untuk antara gap, berarti ada gap generasi ya. Jadi ada miss gitu, ada miss. Nah, jadi ketika di tempat pekerjaan itu ada yang dinilai itu attitude kurang gitu. Berarti itu kan lebih ke karakter ya, karakter si generasi tersebut gitu. Nah, berbicara dengan generasi nih, generasi milenial itu yang kita ketahui itu adalah generasi sekitar yang kelahiran tahun 1981 sampai 96. Nah, generasi di bawahnya kita itu kan berarti generasi pengelompokan generasinya itu generasi Gen Z ya, 97 sampai dengan 2012. Nah, itu sampai dengan sekitaran nomor 24 tahun. Nah, ini generasi si Gen Z itu yang dibimbing oleh si generasi milenial itu kan berarti masa si Gen Z ini adalah masa-masa anak-anak yang ada di kampus gitu ya. Nah, jadi saya menerapkannya itu bagaimana supaya mereka terjun di bidang realnya, nyatanya di kampus. Otomatis kan pertama ketika mereka minim atau belum ada pengalaman gitu, otomatis kan attitude-nya atau karakternya yang dinilai terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi untuk pembekalannya dari segi di dalam kampus itu bagaimana nih? Nah, tadi kan hal yang disiapkan untuk generasi emas di 2045 itu adalah bisa dikatakan
kedisiplinan, karakter yang baik, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan kreativitas ya. Nah itu bagaimana? Nah sebenarnya sudah diterapkan di dalam pembelajaran gitu, pembelajaran sehari-hari di dalam kelas, yaitu dengan memberikan tugas gitu, memberikan tugas mereka harus disiplin mengumpulkan tugas itu harus tepat waktu. Berarti kan kedisiplinan gitu. Jadi oleh si karakter dosennya itu juga seperti yang tadi diinformasikan oleh Kak Mulki juga dari guru ya. Berarti kan dosen ini juga pendidik gitu ya. Guru, dosen itu adalah pendidik. Nah, mereka itu pasti juga butuh yang juga yang sudah mumpuni gitu ya. Nah, mostly kan kalau untuk dosen itu sudah tersertifikasi untuk profesionalitasnya. Nah, berarti dari dosen itu juga harus mencontohkan yang baik gitu. Kedisiplinan itu bagaimana? Berarti ketika datang masuk kelas harus tepat waktu, berarti kan mereka ketika mengumpulkan juga tepat waktu, dan itu contoh-contoh kedisiplinan yang kecil. Kemudian misalkan contoh untuk memberikan karakter yang baik, ketika komunikasi di dalam kelas itu bagaimana nih gitu. Jadi yang muda dengan yang tua itu saling menghormati gitu ya. Jadi bukan hanya si mahasiswa yang harus menghormati dosen, dosen juga perlu menghormati mahasiswanya gitu, dengan dengan mencontohkan gitu, dengan komunikasi, nggak membedakan satu sama lain. Jadi memberikan penilaiannya itu objektif, nggak boleh subjektif nih. Oh yang ini karena dia duduk depan terus nih, saya jadi kasih nilai bagus, atau karena dia sering masuk. Jadi lebih objektif gitu, keseluruhan gitu. Itu yang diterapkan karakter di dalam kelas atau kampus gitu. Penerapan secara karakter. Kemudian keterampilan. Oke, jadi untuk mengasah keterampilan mahasiswa itu, jadi otomatis kan dari si pendidiknya itu adalah memberikan untuk memacu nih. Oh, si anak ini nih punya ini enggak ada bakat nggak? Jadi kita memberikan tugas itu juga ada trigger-triggernya gitu. Oh, siapa yang bisa misalnya gitu. Desain yang seperti ini, oh ternyata dia bisa lebih baik lagi dibuat gambarnya seperti itu. Itu untuk tugas secara teknologi seperti itu. Oke, sorry my internet connection unstable lagi. Terus. Maaf di sini sinyalnya agak Di sini suka bagus Kak, di sini bagus. maaf. Ya. Oke, ya baik, terima kasih. Nah, itu segi dari keterampilan dan kreativitas mahasiswa. Kita men-triggernya itu di dalam kelas. Jadi dan itu pun cakupan dari kedisiplinan, karakter, keterampilan itu kan untuk ada suatu kesatuan untuk membangun sumber daya gitu, sumber daya manusia yang untuk untuk mencapai generasi yang berikutnya gitu. Yang mana sih generasi setelah kita ini gitu. Karena kan tadi kita membicarakan pengelompokan generasi milenial dan Z yang itu tadi. Nah, kemudian selanjutnya untuk membimbing mereka juga ya si generasi muda ini gitu ya, generasi muda ini kita bukan hanya di dalam kelas aja gitu. Kita pun juga memfasilitasi gitu. Memfasilitasi itu dengan bukan hanya memotivasi gitu. Kita juga memfasilitasi. Pertama kita memotivasi terlebih dahulu bahwasannya kita selalu memberikan informasi gini ya, untuk men-trigger mahasiswa. Oke, ini ada kegiatan yang dapat bisa memicu kemampuan kalian, ilmu pengetahuan kalian bukan hanya di dalam kelas. Contohnya yang lagi marak saat ini adalah program Kampus Merdeka gitu, Kampus Merdeka. Nah, jadi bahwasannya untuk menjadi sumber daya yang berkualitas itu adalah otomatis kalau dari segi muda atau dari segi mahasiswa itu adalah mereka tahu minat, bakat atau passion-nya dia gitu. Nah, kalau dari tadi sebelumnya ada diinformasikan bahwasannya itu adalah peran orang tua itu penting ya, dalam membimbing menjadi panutan anak naik sehingga menjadi generasi Indonesia emas tahun 2045 di generasi Z ini ya, yang sampai dengan umur 24-an seperti itu. Nah, kalau dari segi di bidang pendidikannya di luar dari pendidikan yang orang tua gitu ya, berarti yang dari segi kampus ini kita memfasilitasinya yaitu dengan kita memfasilitasinya dengan si mahasiswa ini
ada program dari kampus mereka, saya ada passion saya. Oke, misalkan saya jurusan apa, komunikasi, ingin nyoba desain. Nah, di situ ada programnya nih di kampus Merdeka. Nah, caranya kalau si kampus memfasilitasinya itu adalah mahasiswa mendaftar ke kampus Merdeka gitu. Kemudian saya butuh data bahwasannya saya benar mahasiswa nih. Saya benar mahasiswa. Kemudian saya sudah sampai dengan semester sekian gitu ya untuk prosesnya mendaftar seperti itu. Kemudian saya butuh dosen pendamping dari kampus gitu. Kemudian saya butuh data. Nah, kami jadi kita tidak tidak melepas begitu saja, atau saya bukan tidak mensupport gitu. Jadi ketika mahasiswa butuh data yang diberikan oleh kampus untuk mengasah dia gitu di bidang yang lain, kita support dengan memberikan data itu untuk mahasiswa bisa mengasahnya di bidang lain untuk bisa mendaftar di kampus mereka itu. Jadi bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh suatu instansi gitu. Itu cara mensupportnya untuk menambah ilmu pengetahuan di luar kampus seperti itu. Nah, Oke, jadi Kak untuk penerapan Mercy. penguasaan Ya, ipteknya. sangat komprehensif ya. Jadi penekanannya pada kedisiplinan, ya, membangun relasi dengan senior, ya. Dosen pun juga harus memberikan keteladanan ya kepada juniornya, ya. Kemudian Betul. pengasahan keterampilan. Nah, dan ini penting nih bagaimana kampus menerapkan kampus merdeka ya, di mana bakat-bakat mahasiswa bisa difasilitasi dengan baik ya. Terima kasih untuk Iya, tanggapannya, betul. Kak Mercy. Terima kasih, Sebelum kita sama-sama. buka pertanyaan, saya menginfokan kepada para kakak yang hadir, yang ingin mendapatkan e-sertifikat dari Zoom malam ini, silakan klik ya di link yang sudah saya sampaikan ya. Silakan diklik, mengisi data, dan nanti akan kita sampaikan e-sertifikatnya. Baik, kita buka pertanyaan umum dari para kakak yang hadir di sini. Ya, mungkin Kak Asrizal akan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber ataupun memberikan tanggapan dan penguatannya. Kak Asrizal, silakan. Kak Asrizal, apakah masih berkenan menyampaikan pertanyaan? Oke, kalau belum mungkin Kak Tri dulu nih, Kak Tri sebagai senior Kahmi nih. Silakan Kak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam HMI. Kami aktivis dari Jogja. Mas Mulki, para pembicara yang lain, Pak Asep, Kak Mercy, juga Pak Imam. Diskusi yang menarik ya, dengan insight yang ya menggelitik juga sih gitu. Tapi menurut saya kok saya tetap optimis ya dalam hal bagaimana kita menghadapi milenial. We must be very optimistic gitu kan, apapun juga. Karena sebetulnya kita kategorikan menjadi dua ya, adab atau akhlak ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu. Dan zaman sekarang adalah zaman di mana very open untuk yang namanya resources. Ya, jadi tadi Kak Asep agak khawatir bahwa bagaimana nantinya the golden Indonesian itu bukan orang Indonesia asli. Kita agak sulit untuk istilahnya membatasi bahwa harus orang Indonesia asli. Tapi bagaimana we must compete, kita harus berkompetisi ya, agar kompetensi kita itu juga unggul gitu. Bagaimana caranya? So many resources, kembali lagi, termasuk ya seperti malam ini kita saling sharing, kemudian apa yang bisa saling kita pelajari. Nantinya kan seperti sekolahan ya, kemudian ada beberapa bisnis yang akan hilang juga. Nah, how that we can prepare ourselves. Ini menjadi tantangan juga ya, baik itu adik-adik HMI dan kita sebagai kakak HMI dan ya siapapun lah, sebagai dosen, sebagai pengajar dan sebagainya, juga sebagai praktisi dari berbagai ilmu termasuk dari sisi bisnis. Menarik sekali, kalau menurut saya menarik sekali, challenging sekali. Ya, seperti sekarang ini sebetulnya
not what happens to you, the matter. Masalahnya itu bukan apa yang terjadi pada Anda, tapi what is the reaction from what happened. Apa reaksi dari apa yang terjadi. Kita nggak bisa istilahnya menyetop sesuatu informasi, hoax, dan sebagainya, itu very difficult. Tapi bagaimana kita kembali back to us sebagai individual yang punya adab, punya akhlak, kemudian ilmu kita seperti apa. Itu menurut saya be optimistic lah, gitu kan. Dan kembali lagi juga salah satunya adalah never stops learning. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Bagaimanapun juga di dunia, apakah itu tadi ya tentang asli ataupun nggak asli atau siapapun, kita akan tetap menjalin silaturahim. Kita tetap menimba ilmu dari manapun juga, gitu. Nah, tinggal kitanya kembali lagi. Kitanya yang mau seperti apa. Tadi ada dream, ya betul, bagus sekali itu. Bagaimana kita punya planning 5 years plan, 10 years plan, dan sebagainya. Baik kita, ourselves, kemudian our families, lingkungan kita, organisasi kita, dan seterusnya. Saya sangat optimis, Mas Imam, kemudian para pembicara yang lain ya, Mbak Mercy, kemudian Mas Asep, Mas Mulki, bahwa we must do it, gitu ya. We must do it, we must go with it. Kita nggak bisa melawan arus, kita ngikutin arus, tetapi jangan terikut arus. Jadi kalau kita kena banjir di sungai, kita nggak bisa melawan arus. Kita mengikuti, tapi kita akan tahu di mana, kemana kita harus berhenti misalnya, di mana kita bisa menghindari karang dan sebagainya. Saya kira itu yang paling menarik ya, dua itu, adab, akhlak dengan ilmu apapun juga. Dan zaman sekarang very open, dimanapun kita bisa belajar, apapun juga kita bisa belajar. Kalau enggak, kita gunakan narasumber. Mas Imam ekspertisnya di mana, Mbak Mercy ekspertisnya di mana, siapa di mana, mungkin saya di mana. Ayo sama-sama kita sinergikan sehingga nantinya kita akan ya paling enggak punya plan, punya prepare. Kembali lagi plan baru execution. Saya kira demikian. Terima kasih sekali insight-nya, dan saya optimis. We must be very optimistic tentang apa masa depan kita, gitu. Bolehlah khawatir dalam artian secukupnya. Tapi bagaimana kekhawatiran itu kita sikapi dengan persiapan kita at the best. Demikian, fastabiqul khairat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Tri. Ya Kak Tri ya, optimisme, sinergi ya, dan tidak pernah berhenti untuk belajar, yaitu resep ya untuk menghadapi Indonesia 2045. Yes. Oke, Kak Asrizal sudah hadir nih. Kak Asrizal ingin menyampaikan pertanyaan ataupun penguatan dari diskusi kita malam ini. Silakan Kak Asrizal, kepada para narasumber ataupun kepada teman-teman yang lain. Kak Asrizal, silakan. Baik, terima kasih yang terhormat rekan-rekan atau para narasumber dan rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Kata kuncinya sederhana, Pak. Bagaimana kalau kaum milenial meningkatkan kompetensinya. Kompetensi yang perlu ditingkatkan. Yang kedua, keterampilan. Yang ketiga, sikap dan perilaku. Sikap perilaku inilah menjadi kita ke depan untuk kita mampu berkompetitif sebenarnya. Jadi inilah sumber daya manusia yang kita kembangkan, yang harus memiliki kaum milenial yang mampu meningkatkan kompetensinya. Jadi tadi dikhawatirkan bahwasanya orang non pribumi berkuasa. Kalau itu yang kita kembangkan, bahkan yang kita lebih khawatirkan lagi, NKRI ini tiada jadinya. Tapi ini bagaimana kita ke depan ini, kita mampu berkompetisi, sehingga kita tampil ke depan ini. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat hari ini, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada berkembang ini. Bagaimana kita bisa memanfaatkan jejaring kerja yang ada pada hari ini. Jejaring ini yang kita kembangkan ke depan sehingga kita bisa menumbuh kembangkan, meningkatkan kompetensi-kompetensi yang kita miliki. Jadi kita optimis untuk ini, bukan kita pesimis loh. Jadi yang berikutnya adalah ini tantangan bagi kita, bahwasanya dunia saat ini dunia yang penuh dengan kemajuan informasi teknologi. Dunia revolusi 4.0. Sekarang bagaimana hari ini
kita bisa membuat media-media pembelajaran yang passionnya kaum milenial. Kita lihat hari ini, banyak kaum milenial ini nongkrongnya di kafe. Nah, ini bagaimana kita bisa menyampaikan pesan, menyampaikan pengetahuan, mencetak keterampilan, sikap itu melalui media-media yang nyambung dengan kaum milenial. Ini tantangan bagi generasi tua dan juga tantangan bagi generasi muda. Ini perlu namanya kolaborasi. Kenapa nih kolaborasi? Anda bisa lihat ini, generasi tua kita hari ini sebagian juga gak gatek dengan teknologi. Nah, satu titik nih, sederhana saja. Saya sampaikan kebetulan Pak, saya hari ini kan saya sampaikan tadi, saya kebetulan menjabat sebagai Kepala BPSD Provinsi Riau. Namun sebelumnya, saya juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM Provinsi Riau. Ada yang menarik bagi saya. Saya sudah memfasilitasi hampir 1.500 IKM di Riau itu masuk ke marketplace. Tapi tidak berkembang. Kenapa demikian? Karena pemiliknya para orang tua yang gatek teknologi. Nah, sekarang bagaimana mengkolaborasikan dengan kaum muda? Anak-anaknya lah yang mengelola demikian. Sehingga dia mampu masuk ke mana? Ke Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, Blibli. Dia maju ke sana. Jadi kita tidak bisa sekarang ini membedakan ini kolonial, ini orang tua tidak. Berkolaborasi ke depan ini, Pak. Saya rasa itu pandangan saya, Pak. Terima kasih. Setuju. Iya, terima kasih Kak Asrizal ya. Jadi kita semua tanpa terkecuali apapun generasinya tidak boleh berhenti belajar, meningkatkan kompetensi, ya, keterampilan, sikap dan perilaku. Nah, ya ini yang penting nih, terutama untuk generasi saya nih ya. Jangan lupa untuk belajar meningkatkan kemampuan IT-nya, karena pasar sekarang sudah berubah ke marketplace, ya, bukan di pasar Tanah Abang. Oke, siap. Terima kasih Kak Asrizal. Ya, oke, sudah ada yang ingin bertanya di chat. Silakan Kak Ibrahim langsung bertanya saja kepada narasumber ataupun kepada yang lainnya. Silakan Kak Ibrahim, langsung disampaikan pertanyaannya. Baik. Terima kasih Kak Imam dan juga seluruh pemateri. Saya sebetulnya entah ini pertanyaan atau kegelisahan, saya pikir. Kedengeran suaranya? Ya. Lanjut Kak. Jelas Kak. Oke. Ya, jelas Pak. Saya khawatir di 2045 itu HMI Karang Taruna justru udah nggak ada, Pak. Ya. Ini menarik Kak Ibrahim. Tolong pertanyaannya agak pelan-pelan karena kita harus menyimak dengan hati-hati. Iya, saya khawatir ini kan pergeseran. Saya HMI juga Pak ya dulu di Ciputat lah. Ini mungkin kekhawatiran ke dalam dan juga itu kekhawatiran akan cepatnya atau pergeseran itu. Kalau tadi disebutkan sekarang itu Bukalapak, Tokopedia itu udah 10 tahun lalu, Pak. Ya. Jadi kita tidak bisa berangan-angan bahwa bicara masa depan kita bicara yang 10 tahun lalu gitu. Bahkan saat ini bisa jadi sesuatu yang tidak terlintas di pikiran kita. Artinya kemungkinannya kemana gitu. Kemungkinan yang kita pelajari kemungkinannya apa sih? Kemungkinan apa saja yang akan berubah. Tadi sudah disinggung, saya pikir ada beberapa kata adab, ilmu, SDM dan sebagainya. Kenapa saya katakan bahwa HMI terus kemudian organisasi yang lain? Contoh di Twitter fakta bahwa ketika ada bencana, ketika ada sesuatu hal yang sifatnya donasi itu sudah personal. Jadi bukan lewat bendera lagi. Atau orang milenial atau mungkin generasi X atau Y itu barangkali ya saya melihat apakah mereka sudah melihat skeptis lah terhadap mohon maaf organisasi-organisasi atau politik dan sebagainya, sehingga
mereka lebih percaya kepada personal. Yang itu justru sebetulnya agak bahaya. Kita lihat di kasus KM50 itu sangat cepat aliran dana netizen itu kepada personal meskipun akhirnya menjadi masalah. Dan saya lihat juga bahkan seorang pengemudi Gojek itu bisa meraup dana sosial ratusan juta untuk satu bencana dan lain-lain. Ini adalah satu pergeseran yang tadinya lewat organisasi-organisasi sekarang ke personal. Bahkan perilaku kita lihat dari Basnas itu 70% mereka mendapatkan donasi itu lewat digital format gitu. Artinya ada sebuah pergeseran. Bahkan di bidang ekonomi sendiri kita lihat juga pergeseran sekarang sudah mulai blockchain, bukan lagi WWW gitu. Nah ini juga sedikit orang yang memang ngeh di bidang itu. Kita lihat juga bahwa para eksportir itu sudah skala internasional ya, kalau kita lihat di YouTube dan sebagainya, bahwa mereka beli ke Cina, terus dijual di Amerika, itu oleh anak 16 tahun, 17 tahun, 20 tahun, dan seterusnya. Dan itu fakta. Artinya betapa dosen-dosen ekonomi ini kalah gitu. Kalah langkah, sekian ribu langkah oleh anak-anak. Dan saya sendiri tidak ya mengakui lah, maksudnya memang mengakui bahwa kita lihat tutorial itu oleh anak-anak yang mungkin di bawah 20 tahun. Nah, mereka lebih jeli di bidang itu. Kenapa organisasi ini dalam tanda kutip terancam? Kita lihat perlakuan mereka adalah asosial sekarang. Followernya bisa 1 juta, tapi belum tentu dia ketua RT aja nggak tahu gitu. Jadi di RT atau tetangganya dia nggak ngerti. Nah, ini adalah perubahan-perubahan yang sifatnya IG followernya banyak, terus tapi asosial ya. Asosial. Tapi setuju. Yang mereka lakukan tetap sosial, tetap SDM, tetap hal-hal yang positif yang lainnya, hanya perubahan bentuk. Perubahan bentuk. Nah, saya pikir ini juga PR bagi HMI, bagi organisasi dan lain sebagainya. Saya juga di yayasan ini juga memikirkan hal itu. Ini gimana ini kemungkinan besar ke depannya. Nah, tadi disinggung sedikit prestasi pendidikan oleh anak non keturunan ya, istilahnya. Ya, kita tahulah yang dimaksud itu yang mana. Perlu kita ketahui juga bahwa dari 20 miliarder atau triliuner Indonesia itu hanya 2 orang yang pribumi, Erick Thohir dan Heru Tanjung. Nah itu kan itu juga PR. Artinya, iya, karena memang kalau kita lihat di pendidikan bahwa madrasah atau pendidikan Islam sendiri kan baru melek itu ketika dimulai oleh Al-Azhar dengan SMP IT, SMA IT dan seterusnya, baru bisa mengingat mereka karena Olimpiade itu mahal. Tapi ironisnya Pak, kita boleh menang di Olimpiade Singapura dan sebagainya, tapi tren daripada kualitas pendidikan secara nasional kita di bawah oleh negara-negara yang lebih kecil dari kita, dari Thailand, dari Vietnam bahkan. Nah, artinya apa? Kalau menang kita bisa menang, tapi rata-rata nasional itu jauh. Artinya orang-orang yang the have saja yang bisa menikmati kesenjangan pendidikan ini gitu. Nah, saya pikir mungkin ada hubungannya ya antara orang tadi milioner yang bukan non pribumi dan pendidikan, artinya tidak bisa dipisahkan. Kemudian hal-hal yang seperti itu kita lihat di zaman COVID ini. Saya lihat anak-anak generasi Z itu mereka sudah main saham. Jadi ya kita main saham. Jadi mereka lebih melek apa yang uang tuh bekerja untuk manusia.
Jadi mereka memang asosial, dalam tanda kutip mungkin agak males dan tidak ada tanggal merah kalau kita lihat ya. Mereka lebih cenderung tidak senang berlama-lama kerja di satu tempat, lebih cenderung kutu loncat, dan akhirnya mereka buka sendiri. Dan mereka lebih lihat kesempatan-kesempatan itu. Artinya apa? Apakah nanti ini mungkin bagi organisasi itu akan berbenah diri? Kita juga tidak menafikan bahwa organisasi juga sangat erat kaitannya dengan politik. Nah, digital government ini kan sudah mulai ini. Bahkan 2024 konon sudah ada isu-isu bahwa pemilihan itu lewat digital. Nah, ini juga PR juga nih. Artinya apakah hal-hal itu, artinya saya tidak lihat sebuah kecemasan lain-lain, tapi ada perubahan-perubahan yang begitu cepat, yang kalau saya sebagai pengajar, ya mungkin Bapak Ibu sekalian di sini juga pengajar, ketika menerangkan sesuatu kadang-kadang anak-anak tuh lebih tahu gitu, dia lebih update. Di kurikulum yang terupdate itu kan Cambridge. Nah, Cambridge itu kan harus nyetak buku dulu, harus teliti dulu. Sedangkan penemuan itu sudah bisa didapat di YouTube, di internet. Jadi alangkah pendidikan itu sangat murah, gitu. Sangat murah. Bahkan ya mungkin untuk berbicara dengan Pak Imam ini kan harus telepon dulu gitu ya. Kalau kita lihat ya, maksudnya dengan kita bisa dengan Zoom meeting seperti ini ketemu dengan pakar-pakar dengan mudahnya. Jangan-jangan mereka juga ikut Zoom seperti ini kalau memang mereka itu haus dengan ilmu ya. Dan saya sering mengatakan kepada anak-anak didik, kalau ilmu bisa jadi anak murid bisa jadi lebih pintar gitu. Karena sekarang kebanjiran informasi. Artinya ilmu itu sangat mudah didapat. Tetapi tetap pengalaman punya orang tua lah. Pengalaman punya orang tua. Tapi mereka juga bisa mengakses pengalamannya si anu dengan lihat keadaan. Dan bisa jadi memang pengalaman orang tua bisa jadi nggak bisa kepake gitu karena zamannya sudah beda. Nah, itu saya pikir poinnya adalah betapa cepatnya perubahan yang kalau kita ngomong 20 tahun yang akan datang, kalau kita mundur 20 tahun yang lalu saja sudah berapa kali ganti handphone dan berapa kali update dan sebagainya. Jadi agak sulit kita membayangkan ngomong hari ini tentang 20 tahun yang akan datang, bahkan 5 tahun yang akan datang mungkin bisa sudah peta geopolitik atau apa sudah berubah. Tapi mudah-mudahan Indonesia masih ada. Itu mudah-mudahan ya. Kalau kita lihat nih Ukraina ini. Ya maksud saya ada memang yang tadi disampaikan misalnya tentang adab itu juga banyak menjadi perhatian karena bagaimanapun itu tidak bisa berubah gitu. Jadi pengetahuan atau nilai-nilai general itu tidak bisa berubah dengan adanya perubahan ini. Kejujuran dan sebagainya. Oke, saya pikir itu Pak Imam, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ibrahim. Wah, ini suatu pertanyaan sekaligus informasi sekaligus pernyataan yang membuat PR kita semua ya. Karena memang dinamikanya selalu demikian, antara kecepatan teknologi selalu tidak bisa diikuti oleh para pemegang kebijakan ya, termasuk organisasi-organisasi yang sudah sangat berpengalaman ya. Bisa saja tadi kekhawatiran tadi bisa terjadi atau bisa juga sebaliknya ya, karena terjadi pergeseran-pergeseran tadi yang merupakan sebuah keniscayaan. Saya sendiri sebagai psikolog Kak Ibrahim selalu menyampaikan bahwa semuanya sedang berproses, semuanya sedang berdinamika, akan muncul teori-teori baru di mana teori-teori itu adalah interpretasi ulang atau bahkan bantahan dari teori-teori yang lama, sebagaimana halnya teori-teori yang pernah kita pelajari juga jawaban dari teori-teori yang lama. Dan disitulah sebenarnya
kehidupan dilangsungkan ya oleh Yang Maha Kuasa ya. Baik, tapi menarik tadi tentang kekhawatiran tadi, mungkin Kak Mulki bisa menanggapi ya, apakah HMI akan ada di 2045 nanti, seperti halnya ini suatu pertanyaan yang cukup menohok karena kita mungkin harapannya sangat besar kepada tidak hanya HMI ya, kepada Indonesia terutama dan kepada seluruh organisasi yang menghidupi Indonesia ya. Gitu. Silakan Kak Mulki tanggapannya. Bentar, Kak. Ya tentunya kekhawatiran itu memang selalu ada begitu, karena memang kita hari ini tentunya masih berproses, begitupun secara melihat apa yang memang terjadi di himpunan itu sendiri ya. Begitupun secara menganalogikan gitu, ketika kita hidup di rumah begitu, kita lebih mengetahui mana atap yang sudah bocor, begitu mana tembok yang sudah rusak. Berbeda halnya ketika tetangga kita melihat rumah kita, seolah-olah memang terlihatnya rapi, nyaman dan lain sebagainya, tanpa beliau mengetahui apa yang memang terjadi di dalam rumah itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang memang selalunya ditransformasikan atau secara upgrade gitu di dalam setiap organisasi itu sendiri. Ketika melihat hari ini organisasi kemahasiswaan yang tatarannya itu ya bisa disebut elitnya masyarakat, yang memang selalu mereka bergaul di elit-elit politik pengusaha dan lain sebagainya, tanpa memang bersentuhan langsung dengan arus bawah atau memang akar rumput di masyarakat. Yang mana hari ini saya memprogramkan dengan hal yang tersebut, HMI bersama rakyat. Ketika mengadvokasi, ketika memang menemukan sebuah permasalahan, itu kita mengibaratkan antara leher dan nadi, antara kita dengan rakyat itu sendiri. Langsung kita bersentuhan, sehingga tadi apa yang disampaikan, ketika follower kita banyak di Instagram dan lain sebagainya, ternyata ketua RT-nya pun sendiri tidak mengetahui karena terlalu nyaman berkomunikasi dan lain sebagainya. Padahal itu yang memang harus dipersiapkan ketika berproses dengan masyarakat. Ketika sudah nyaman di posisi tataran elit, itu sudah tidak berproses lagi di himpunan ataupun di organisasi manapun, itu akan memiliki sindrom yang sangat luar biasa. Yang biasanya ketemu dengan para tokoh politik dan lain sebagainya, ketika tidak mempunyai jabatan, peran yang strategis, itu kan sangat luar biasa dampaknya begitu kepada psikolog itu sendiri gitu ya. Pak Imam mungkin lebih mengetahui di wilayah sana itu sendiri. Yang selanjutnya yang harus hari ini ditambahkan itu adalah secara pemikiran, gagasan jangka setahun bahkan 10 tahun yang akan datang. Misalkan hari ini begitu, aplikasi Zoom ini kan sesuatu yang memang langka atau katakanlah mahal yang memang tidak diketahui oleh kalangan kita ini gitu kan. Mungkin ya dilakukan oleh para menteri dan lain sebagainya. Hari ini kan bisa membumi. Aplikasi Zoom ini mungkin pada waktu itu melangit begitu. Karena apa sangka gitu kan, karena memang terkena COVID dan lain sebagainya, sehingga aplikasi Zoom ini sudah bisa membumi begitu. Apapun yang sudah kita dapatkan dan lain sebagainya sangat mudah sekali begitu kan, yaitu pun pekerjaan, mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Ya memang di era modernisasi ini ada sebuah kemudahan dalam kita melakukan hal apapun, berwirausaha, mendapatkan pengetahuan dan lain sebagainya. Kalau saya singgung dalam posisi ilmu pengetahuan, tentunya kita memahami bahwa, sesuai memahami diri sendiri bahwa ada sebuahnya keberkahan atau sanad keilmuan yang memang tentunya itu akan didapatkan ketika kita proses mendapatkan sebuah ilmu dari seorang guru langsung. Memang kita bisa mendapatkan di YouTube dan lain sebagainya begitu. Akan tetapi kebarokahan atau memang katakanlah sebuah kemuliaan yang diberikan guru terhadap murid itu akan kita dapatkan, dan kita yang mengetahui bahwa ilmu itu adalah cahaya yang memang kita harus menjaga kesucian itu sendiri gitu. Jadi tidak sembarangan kita menguasai ilmu. Kalau toh kita mendapatkan ilmu itu tanpa memang proses yang suci ataupun mulia, ya ketahanan ilmu yang kita di dalam miliki ataupun tataran pengaplikasiannya itu keblinger kalau bahasa Jawa sendiri begitu, karena didapatkannya tidak secara proses dengan kemuliaan itu sendiri.
Mungkin begitu Kak Imam yang bisa disampaikan. Oke, makasih Kak Mulki. Ya, saya kira memang apa yang dikhawatirkan Kak Ibrahim tadi adalah sebuah tantangan, dan sekaligus menurut saya apa yang contoh-contoh yang disampaikan oleh Kak Ibrahim tentang fenomena ada orang punya akun sekian ratus ribu, 1 juta, tapi tidak kenal RT-nya. Saya berharap itu hanya sebuah fenomena saja ya gitu lah. Karena pada prinsipnya kehidupan ini adalah sebuah keutuhan gitu ya. Di mana tantangan seseorang adalah ketika dia berjaya di online-nya, dia harus membuktikan kejayaannya di offline-nya gitu loh. Bagaimana dia bagus di offline-nya, dia harus mengangkat prestasi offline-nya itu ke online-nya. Nah, ini yang sedang saya alami, Kak Muti dan kakak-kakak yang lainnya ya. Saya hari ini mendapat amanah menjadi ketua RT, mengurus 100 kakak ya. Saya ngurusin sampah, ngurusin keluhan warga, wifi-nya mati, ada yang tengkar. Itu saya merasakan bagaimana saya yang selama ini hanya berkutat menjadi seorang narsum di Zoom, di seminar, harus mengurusi rakyat gitu ya. Dan saya merasakan itu bahwa itu adalah pembuktian bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita narasikan selama ini di online, itu harus kita buktikan di offline-nya gitu loh. Maka ketika ada orang yang katakanlah nilai plus bagus bersinar di online, itu tidak menjadi jaminan bahwa dia akan berhasil di offline, di kehidupan nyatanya. Nah, saya punya cerita, ada teman saya seorang pilot ya, dia cerita gitu, dia punya teman yang YouTube-nya itu berhasil sekali ya, kemudian followernya banyak begitu ya. Tapi ketika dia hadir, dia hadir di kongko gitu, di kongko temennya, dia hadir, dia segera ditinggalkan begitu. Kenapa? Karena begitu dia hadir, yang dia bicarakan hanya egonya. Aku berhasil sekian follower, sekian ini. Nah, ini kan saya rasa ini sebuah fenomena ya, sebuah fenomena yang dalam kajian psikologis ya pasti nanti akan ditemukan teori-teori barunya ya. Bagaimana menyikapi teman-teman atau pribadi-pribadi yang sedemikian hebatnya di online gitu ya, tapi sedemikian kurangnya di media offline. Nah, jadi ujungnya adalah bagaimana kita semua ya, diskusi kita ini ya terkait dengan organisasi, terkait dengan pribadi kita, bagaimana menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin, seutuh mungkin. Nah, ini kan sudah dinarasikan oleh para founding father kita kan, menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya. Berarti gitu kan? Berarti utuh lahiriah, utuh batiniah, utuh panca indera, utuh rasa, kalau dalam era sekarang utuh online dan utuh offline. Nah, kira-kira begitu. Ya, kita dapat ini terminologi baru ya, utuh online dan utuh offline ya. Baik, oke. Kita masih punya waktu. Jika ada kakak-kakak yang ingin bertanya, silakan. Mungkin dari Kak Iman, dari Kak Noval, dari Kak Ediansyah, ada tanggapan? Atau penguatan atau pertanyaan, silakan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kak Noval, silakan Kak Noval. Itu tadi ada yang mau komentar, silakan, saya persilakan. Oh, Kak Iman ya? Kak Iman mungkin. Silakan Iman dulu, Pak. Silakan, Pak. Oh, saya lagi cari parkir dulu, Pak Iman. Makanya bunyi taktek ini. Oke, Kak Iman dulu, Kak. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali nih bisa hadir di forum ini gitu ya dengan adik-adik yang saya kira punya energi yang luar biasa gitu. Saya ingin menceritakan aja sedikit gitu ya pengalaman saya pada saat kami itu membutuhkan manajemen trainee gitu ya. Saya kebetulan cukup lama di grup Astra, ada 17 tahun. Kemudian di grup Penin, sekarang saya di grup Sinarmas.
ada pengalaman yang menarik gitu ya. Dari semua grup itu juga hampir sama gitu. Kira-kira beberapa tahun yang lalu kami itu perlu sekali ya anak-anak MT, anak-anak muda yang fresh graduate ya. Di Astra itu ada Astra Recruitment Center tuh di Sunter waktu itu. Jadi kalau MT sekarang memang sudah desentralisasi kebanyakan. Kami itu minta beberapa calon MT ya, kalau kita minta 5 nggak dikasih, minta 7 dikasih 1, ya minta lagi nggak dikasih. Padahal kita bayar tuh ke ARC, kita bayar karena dia profit center gitu untuk merekrut itu. Suatu waktu salah satu petinggi ARC roadshow gitu ke affiliate company di Astra dan kebetulan di kantor kami. Saya tanya gitu ya, Bu, kenapa ya kami ini kok seret banget gitu ya untuk mendapatkan calon-calon MT di perusahaan ini gitu ya. Bukankah di sana itu udah setiap hari melakukan pengrekrutan? Ya, waktu saya MT itu sehari itu bisa 2 kali tuh ini apa namanya proses itu gitu. Dan tenaga kerja juga kan cukup banyak supply-nya gitu ya kalau kita lihat gitu. Terus generasi muda sekarang jauh lebih pandai daripada generasi kami. Sisi apa namanya pengetahuan teknologinya, dari sisi bahasanya ya. Bahasa Inggris bisa jauh lebih siap gitu ya. Kenapa Ibu? Saya tanya gitu. Itu kebetulan di forum eksekutif gitu ya. Yang saya kaget pada saat itu ibu tersebut cerita, makin ke sini tuh makin sulit mendapatkan bibit-bibit itu. Saya kaget tuh. Padahal saya pikir justru akan lebih mudah ya dengan generasi muda yang luar biasa gitu. Kenapa Bu? Iya, jadi dari sisi kecerdasan IQ ya, kemudian dari sisi technical itu nggak diragukan lah kemampuannya. Cuman yang menjadi masalah itu dari sisi soft skill. Jadi makanya ada juga yang sampaikan menyangkut adab, menyangkut etika gitu ya. Ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya kaget juga tuh, takjub. Bapak coba deh perhatikan katanya. Ya, apa namanya kaderisasi di tempat Bapak. Apakah cukup dengan kecerdasan intelektual saja gitu ya? Kan kemampuan bahasa asing yang mumpuni, kemudian keterampilan dari sisi teknologi, IT dan sebagainya gitu. Karena di dalam bisnis itu memang unik tuh. Ya, bagaimana bertemunya manusia gitu berinteraksi, ada rasa kenyamanan, ada rasa yang kita nggak bisa, kayak misteri gitu kadang-kadang itu. Ya. Nah itu yang generasi apa namanya pada saat itu sih diskusi apakah masih relevan atau enggak, saya kira juga perlu dikoreksi. Itu yang perlu dikembangkan itu dari sisi soft skill. Kalau di budaya Jepang ya ada hal-hal yang kelihatannya sepele misalnya. Mereka akan senang tamu itu duduk itu menghadap ke pintu misalnya. Kemudian mereka akan senang tamu itu akan minum setelah dipersilahkan gitu. Nah, itu kadang-kadang nggak tertulis tuh di dalam bisnis. Iya. Nah, ini yang saya kira mungkin perlu juga dikembangkan. Tadi juga saya setuju sekali ya. Dari sisi apa namanya soft skill, dari sisi adab ya, dari sisi etika, cara mendengarkan, cara berbicara dengan santun, itu sangat menentukan di dalam bisnis tuh. Saya terus terang beberapa kali mempunyai apa namanya katakanlah anak buah gitu ya, ada kacap saya sampai di posisi manajerial gitu ya. Sorry tuh sih ya, dari sisi IQ maaf deh, nggak terlalu gimana gitu. Tapi kemampuannya dari sisi kecerdasan sosialnya ya, dia kebetulan kepala cabang di Pontianak gitu. Itu kantor kita di cabang Pontianak jadi tempat kongkonya industri itu gitu di Pontianak. Jadi sangat optimal gitu, pencapaiannya luar biasa ya. Kemudian kita promosi di pusat juga jadi manajer juga
luar biasa gitu ya. Jadi memang itu mesti diasah gitu ya. Kembali lagi ke dalam agama, akhirnya akhlak itu sangat penting gitu. Itu seperti buahnya itu. Ya kan selalu kan kita dengar ya. Jadi buah itu akan kelihatan akan dirasakan manis ya pada saat kita berinteraksi, pada saat kita berbisnis gitu ya. Gimana kita meyakinkan orang, bagaimana kita bisa menjelaskan, bagaimana kita bisa bersikap santun, itu yang menentukan. Nah, cerita RC itu terus terang menginspirasi kami tuh. Sehingga kami juga di dalam learning center kami juga itu jadi yang perlu terus di develop gitu. Karena kenapa? Karena Pak Imam lebih tahu. Soft skill itu nggak berhenti dari sisi umur gitu. Masih terus bisa diasah terus. Dan itu sangat menentukan di dalam kita bekerja, dalam kita meniti karir, dan juga di dalam berbisnis. Itu Pak dari saya, ya mudah-mudahan ada ininya manfaatnya. Makasih. Oke, makasih Pak Iman ya, menambah penguatan kepada kita bahwa soft skill atau akhlak ya, sikap itu memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi ya gitu. Dan semua generasi harus menjaga itu, berarti kepada teman-teman milenial juga itu menjadi perhatian utama ya, karena ya bagaimanapun juga sikap, sopan santun, tata krama, tata bahasa itu pasti sifatnya emosional ya, dan itu lebih diutamakan oleh banyak orang dibandingkan dengan kecerdasan, kepintaran gitu ya. Oke, terima kasih Kak Iman untuk tanggapannya ya. Kak Noval, silakan Kak Noval. Ada tanggapan Kak Noval? Terima kasih, saya merangkum aja nih Pak. Siap, silakan Kak. Tapi mohon maaf sebelumnya karena tadi terlambat, salah link kayaknya ya, jadi saya nggak bisa masuk gitu. Iya. Nah, tapi saya lagi di jalan tadi Pak. Jadi intinya saya menyerap beberapa hal ya, yang tadi barusan disampaikan oleh Pak Iman ya, itu sangat relevan dan itu kan kita alami sendiri di perusahaan kami ya. Dengan Pak Imam ya, bahwa ketika kami diberi amanah merekrut MT untuk Bank BNI ya waktu itu ya Pak, justru ketika kita berikan alat tes yang kita ciptakan, yang namanya Talentix itu, yang sudah via online tanpa harus tatap muka, tanpa harus diinterview oleh psikolog ya Pak ya, tanpa harus diinterview oleh psikolog, terus tanpa menggunakan ini karena benar-benar ini startup ya, startup yang mengenai alat tes bantuan untuk bisa memproyeksikan, untuk bisa mengobservasi, dan untuk bisa mendiagnosis seseorang, kepribadian seseorang ya Pak ya. Nah di saat itu kami punya satu clue bahwa yang boleh masuk di BNI, bank yang sebesar itu, dan ini adalah posisi seorang MT, which is ini kan perwiranya ya, perwira karirnya gitu ya Pak. Ya Pak Iman ya, kayak tadi Bapak kan MT di sana. Kalau di kita itu BNI namanya ODP gitu ya, Officer Development Program gitu. Dan yang kita sepakati bersama BNI bahwa yang boleh diterima, yang boleh lulus tes kepribadian itu, yang dia harus bisa klop, yang dia harus bisa achieve atau match dengan yang dinamakan BNI values ya, corporate values-nya BNI, atau kita sebut culture fit dengan BNI. Nah, sehingga ketika kita sudah sepakati dengan itu, akhirnya kita memilih bahwa talent-talent tadi yang masuk, yang melamar itu luar biasa banyak gitu, ribuan gitu ya. Yang tadi kayak Pak Iman sampaikan, kok malah sulit. Nah ini kalau BNI nggak sulit Pak, itu mungkin karena dari seluruh Indonesia ini taunya kalau masuk bank BNI, Mandiri ya, atau BCA gitu ya, yang tier 1 gitu ya. Nah mereka pun juga hanya mencari lulusan dari tier 1 university, ambilnya dari universitas negeri top gitu ya, ITB, UI, dan lain sebagainya. Kita masuk dalam satu kesimpulan bahwa
yang hanya bisa kepribadiannya nyambung, match dengan culture fit-nya BNI, itulah yang diterima. Maka anak-anak dengan IQ, intelijensia 140 ke atas, itu di-drop semua. Karena begitu melihat kepribadiannya, tidak ada yang nyambung dengan permintaan BNI. Justru anak-anak dengan IQ biasa-biasa, itulah yang diterima oleh BNI. Nah, ini yang menarik gitu, bahwa tidak lagi sebuah intelijensia itu jadi senjata ampuh dalam mencari pekerjaan. Ini bagi teman-teman tadi yang masih muda-muda, ya, saya hanya menguatkan itu bahwa yang diminta oleh perusahaan itu yang bisa fit dengan perusahaan. Nah, itu terjadi dari 1 tahun yang lalu, dan 1 tahun ini kita diminta kembali merekrut dengan cara seperti itu oleh BNI, Pak Iman ya. Pak Imam dan Pak Iman nih, cuma beda N sama M nih, kadang bingung saya. Sering ketemu soalnya. Nah, kita diminta merekrut kembali dengan cara yang sama. Dites dengan alat tes yang tidak perlu ketemu tatap muka, karena kita sedang COVID ya, tidak perlu diinterview, tapi udah bisa langsung dieksekusi sistem gugur. Bahwa yang nilainya masuk match dengan BNI, yaitu yang diterima, culture. Hanya attitude yang diperhatikan, Pak. Hanya perilaku, kepribadian yang diperlakukan. Jadi tidak sama sekali tidak memikirkan apakah dia IQ-nya 140 lebih ya, karena saya lihat banyak yang saya drop itu IQ-nya di atas 140, mereka lulusan ITB dan sebagainya. Nah, itu yang saya mau tekankan di situ penguatannya. Untuk talenta-talenta kita saat ini, bahwa jangan berharap IQ tinggi itu akan bisa diterima di perusahaan-perusahaan level seperti mereka. Karena mereka sekarang sudah punya saringan yang cukup. Karena bagi mereka loyalitas itu nomor 1 loh. Jadi siapa yang loyal, siapa yang bisa bekerja dengan seperangkat values atau culture mereka, ya itulah yang akan mereka pilih. Nah, yang kedua, tadi sangat menarik ya, penyampaian dari Pak Ibrahim ya, soal relevansi HMI ya nih. Karena kebetulan saya juga HMI, Pak. Ya, dan saya memang merasakan langsung ya pada saat ini bahwa semakin ke sini nggak nunggu 2045, HMI semakin nggak relevan, Pak. Semakin tidak bisa memberikan kontribusinya sebetulnya. Saya melihat dari tahun 2014 sejak Jokowi naik sampai hari ini tuh yang namanya HMI itu mungkin berjalan di tempat. Itu yang saya rasakan, dan ya tidak ada kontribusi, terus kemudian mungkin lebih banyak melakukan kritik, hujatan, kritik-kritik yang tidak membangun terhadap pemerintah kita, padahal seharusnya siapapun pemerintahnya ya, itu kan udah jelas ya Pak di kita ya Pak ya. Siapapun penguasanya, sakmina wa ta'ona ya, itu istilahnya siapapun itu ya harus kita dukung karena memang itu imamnya kan gitu ya Pak. Dan saya melihat kalau ini diterus-teruskan ya pasti sudah tidak relevan lagi pergerakan HMI, teman-teman HMI ini. Sebagai salah satu contoh, tadi sudah disampaikan oleh Pak siapa tadi ya, Pak ini ya, bahwa sekarang ini generasi ini lebih banyak asosial ya. Itu memang benar. Mereka cenderung karena memiliki apatisme dengan pemerintah atau apapun itu, sehingga menciptakan daya juang sendiri, menciptakan upaya-upaya sendiri. Contohnya paling gampang, Pak, di sekarang itu ada startup yang dibuat sama anak-anak muda, bahkan sangat muda ya. Kalau misalnya di bidang pertanian ya, itu ada Tani Hook, ada sayur box sekarang. Itu saya berpikir bahwa ya inilah hasil kreasi asosial tadi gitu. Yang dimana dia terus berpikir dan akhirnya mencapai suatu solusi. Oke, kalau gitu saya kalau mau menunggu pemerintah bergerak, nggak akan bergerak-gerak ini pemerintah. Ya, itu satu. Terus kemudian ketika mereka mencarikan solusi itu, seperti untuk pertanian tadi, ya ada banyak, ada pertanian perikanan ya Pak ya, ada e-fishery sekarang ya, yang udah naik daun luar biasa gitu ya. Termasuk saya sendiri dengan Pak Imam juga melakukan satu inkubator bisnis startup
dengan berguna.co.id yang tujuannya adalah apa? Meningkatkan kelasnya teman-teman UMKM. Tapi yang ternyata terjadi apa? Yang terjadi ya UMKM ini belum siap untuk dinaikkan ternyata. Kenapa? Karena itu tadi pemerintah secara regulasi melakukan sebuah regulasi yang baik, tapi tidak melakukan sosialisasi yang baik. Ditambah lagi para oknum-oknum ya itu memang sengaja membiarkan teman-teman UMKM itu untuk nggak pinter-pinter. Tadi yang tadi disebut nggak bisa tadi ya ada Pak BPSDM tadi ya Pak Afrizal ya mungkin yang namanya ya nggak bisa buka lapak, nggak bisa Tokopedia, lah apalagi dia mau ikutan berguna.co.id gitu ya, Pak Imam ya. Ya, Itu ya. lebih advance lagi kelasnya gitu. Ya kan, di mana itu adalah marketplace untuk mencari proyek tender nasional gitu. Nah, siapa yang mau ngajarin mereka mempelajari mereka di marketplace ini? Ya tentunya harusnya pemerintah dong mendukung kan bahwa ini ada marketplace yang ngajarin kalian bagaimana caranya ikut pengadaan di pemerintah, pengadaan di BUMN dan lain sebagainya di Pemda gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini tuh jadi hal yang tadi Tokopedia udah ketinggalan udah 10 tahun. Iya memang. Karena selanjutnya Pak, itu udah tidak bicara Tokopedia, tidak bicara Bukalapak lagi. Kita ini sudah ada metaverse di depan mata bahwa Ya. transaksi itu transaksi dunia maya, Pak, habis ini. Ya. Nah, kalau sekarang sudah dunianya udah asosial, ditambah seluruh transaksi itu untuk mencari, Metaverse. iya, ada di metaverse, untuk kita mencari sebuah keasikan ya, dalam sebuah kehidupan ini. Nah, apa jadinya tuh teman-teman HMI kita, yang masih ya kita hujat pemerintah nih, ya kita kritik pemerintah, kita kawal pemerintah, segala macam, tapi nggak ada impact-nya, gitu loh. Ya mestinya itu tadi, coba ciptakan suatu platform, ciptakan suatu inkubator ya, bahwa yang relevan dengan zaman itu apa sih, yang 2045 orang masih mendengar HMI itu apa. Iya kan Pak? Kalau saya umur 2045 ya saya Pak Imam udah 60 tahun lebih ya Pak ya. Pak Imam juga udah nggak ada gitu ya Pak ya. Tapi teman-teman ini bagaimana tetap relevan dengan zaman apapun gitu loh. Ya kan? Ini yang pesan saya karena saya juga sebagai teman-teman HMI nggak bisa menyuarakan ke pengurus-pengurus, ke teman-teman kami gitu ya. Kenapa ya? Karena masalah beda visi dan sudut pandang tadi bahwa kami menangkap siapapun pimpinannya itu tetap selalu ada peluang untuk kita itu memberikan kontribusi kepada masyarakat. Utamanya kan generasi muda itu harus memberikan kontribusi, tidak hanya kontribusi ke kantongnya dia sendiri, tapi kontribusi ke masyarakat ini loh. Bagaimana caranya? Nah, mungkin dari saya penguatannya sama kritikannya dan masukannya seperti itu, Pak Imam. Terima kasih banyak kesempatannya. Terima kasih Kak Noval untuk penguatannya yang komprehensif ya tentang kita harus tetap komit menjaga soft skill kita, attitude kita ya karena itu berlaku di semua area, di semua zaman ya, bukan hanya soal intelektual. Dan juga ini masukan buat teman-teman HMI ya, bagaimana HMI bisa berkontribusi ya terhadap masyarakat dan bisa sejalan dengan program-program pemerintah yang memang itu ditujukan untuk masyarakat ya. Baik, terima kasih semuanya. Kita sudah tiba di ujung waktu nih. Terima kasih atas partisipasinya, menarik sekali, hangat ya, interaktif ya. Sayangnya ini Kak Mulki sepertinya terpental ini dan tidak balik lagi nih. Teman kita dari HMI. Oke, sebagai closing statement mungkin Kak Asep dan Kak Mercy memberikan closing statement apa kesimpulan dari yang sudah kita diskusikan ya terkait dengan peran generasi milenial menuju Indonesia Emas 2045. Silakan Kak Asep. Closing statement dari saya sebagai Ketua Karang Taruna Kabupaten Sukabumi, saya optimis dan yakin di Indonesia 2045 Indonesia Emas kita bisa meraih dengan baik apa yang menjadi harapan semua Kang Imam, Kang Trik, gitu, Ibu Mercy dan yang lainnya itu bisa tercapai. Mudah-mudahan kita bisa
Umur kita panjang ke hari yang itu gitu kan ya. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan kita bisa panjang hari itu, dan saya yakin dan optimis, dan saya juga sekarang terus bergerak ke masyarakat, khususnya ke pemuda-pemuda, agar bisa mengimplementasikan apa yang menjadi kemampuan-kemampuan pribadi-pribadi masing-masing. Dengan tadi saya bagus sekali, tadi ada yang dari Jogja ya, Jogja itu ilmu-ilmunya bisa diterapkan di marketplace gitu kan ya. Karena UMKM di Sukabumi itu luar biasa sekali, banyak sekali. Cuman mereka karena kebutuhan HP dan yang lainnya itu masih perlu bantuan dana dari pemerintah gitu kan ya, sehingga ide dan gagasan UMKM yang mereka sudah dijalankan baik dari orang tuanya maupun pribadinya itu masih terkendala. Dan mudah-mudahan saya ETS Asep Arifin, Ketua Karang Taruna Kabupaten, optimis mudah-mudahan saya dipanjangkan umurnya. Insya Allah di Indonesia Emas tahun 2045 ya, 100 tahun kemerdekaan Indonesia bisa maju tanpa terbelah pecah dan tetap satu NKRI harga mati. Terima kasih. Amin, amin. Makasih. Semoga di 2045 Kak Asep menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Amin, amin. Amin. Oke, Kak Mercy, silakan Kak Mercy, silakan closing statement-nya. Oke, baik. Terima kasih Kak Imam untuk kesempatannya. Nah, untuk closing statement dari saya adalah bagi kita semua apapun generasinya ya, baik itu generasi milenial, generasi Z, generasi baby boomers, itu adalah jangan pernah untuk lelah untuk belajar ya. Dan juga yang perlu ditekankan adalah apapun generasi kita tetap harus saling menghormati ya, yaitu adab dan etika, dan saling berbagi informasi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Mercy, tetap belajar. Semoga di 2045 Kak Mercy menjadi wakil presiden pertama Indonesia dari wanita ya. Oke, makasih sekali lagi kepada semua kakak-kakak yang setia sampai akhir ini ya. Semoga apa yang kita diskusikan membawa pencerahan dan memberikan energi kepada kita untuk semakin memberikan yang terbaik kepada Indonesia ya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan tema IRZD lain yang sama menariknya dengan malam ini. Sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Asep, Kak Mercy, Kak Imam, Kak Aidatul, Kak Ibrahim, Kak Setio, Kak Ediansyah, Kak Iman, Kak Noval, Kak Widya. Makasih Pak, makasih Ya, semuanya. makasih. Sampai jumpa lagi. Ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.